Kisah si Dewa Perang, Bab 121 Calon Menantu. Vivi Zhou merepet dan mengungkapkan semua karakter buruk dari keluarga Elisa Fang, tanpa memedulikan perasaan mereka. Para penonton di sekitar juga mulai membicarakan mengenai mereka. Keluarga Elisa Fang dituduh oleh para penonton dan tidak bisa menjelaskan apapun kepada semua orang, membuat mereka merasa malu dan ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Bahkan Randihan yang sangat dihormati orang-orang pun menghentakkan tongkatnya. Kemudian mencibir, "Andri Fang, kupikir putrimu sudah bisa mengganti nama menjadi wanita buruk." Setelah menyampaikannya, bapak tua itu juga meninggalkan tempatnya karena merasa malu jika terus menetap di sana bersama mereka. Wajah Elisa Fang berubah menjadi sangat malu. Bagaimanapun, setelah lewat hari ini, label, pelacur, vulgar, tidak tahu malu, akan menemaninya sepanjang hidupnya dan tidak akan hilang. Sejak dulu, reputasi bagi seseorang, apalagi bagi seorang wanita sangatlah penting, itu secara langsung berkaitan dengan martabat dan kepribadiannya sendiri. "Mary, kalian sangat keterlaluan." Wajah tua Ibu Elisa memerah, tetapi dia masih bersikeras menuju ke arah Mary Liu dan berkata, "Meskipun kalian tidak menyukai putriku, tetapi kalian juga tidak boleh sembarangan menodai kesucian putriku, dan juga menghina kepribadiannya." Petik 2. Kesucian. Apakah masih ada kesucian pada putrimu? David Chu bertanya balik dengan nada yang datar. Pernah aborsi 3 kali. Kencan buta saat hamil. Selalu merasa diri sendiri paling benar. Kata-kata adikku yang mana yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu, Ibu Elisa benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jari-jarinya gemetar karena marah. Kalian ini jelas-jelas cemburu. Cemburu melihat Elisa yang muda dan cantik tiada taraf. Ayah Elisa juga mulai membelanya sambil mendengus dingin. Tidak bisa mendapatkannya malah mencoba untuk menghancurkannya. Kalian tidak ingin menikahi Elisa, kalian juga berharap orang lain tidak menikahinya. Hati kalian sangat jahat. Benar sekali, kalian ini cemburu dan iri dengan kecantikan putriku. Ucap Ibu Elisa lugas dan agresif. Keluarga Reizou terdiam, tidak mengerti apa isi otak sekeluarga ini. Elisa Fang juga menyeka air mata di wajahnya dan mengangkat kepalanya dan menunjukkan kebanggaan memiliki kecantikan dan sosok yang sangat indah layaknya malaikat. Menunjukkan seperti bukan dirinya yang salah, tapi seluruh dunia. Dia ingin David Chu, dan semua orang di dunia ini menyesalinya, dan membiarkan orang-orang ini mengerti bahwa selain Elisa Fang, siapakah yang layak untuk menduduki posisi istri jenderal? Siapa yang pantas menyandang gelar wanita cantik di seluruh kota ini? Kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini, dan kamu harus membayarnya. Ibu Elisa dengan bangga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Putriku diserang kalian. Dinodai dengan kata-kata yang kasar bukan berarti dia telah melakukan kesalahan tetapi semua karena kalian cemburu. Kalian iri, pemikiran kalian sempit dan juga hati kalian yang sangat jahat. Petik 2. Seluruh kota Jiangbei, seluruh dunia, dapatkah kamu menemukan wanita yang setengah cantik dan memiliki setengah temperamen putriku? Tidak ada, hanya ada satu di dunia ini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara wanita mengenakan sepatu hak tinggi. Di luar pintu, seorang wanita dengan tubuh elegan seperti bersinar berjalan perlahan masuk ke dalam. Ratusan pasang mata di tempat tersebut semua beralih ke arahnya. Tubuh wanita tersebut seperti bersinar mengagetkan seluruh orang. Karin Yun mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, yang membalut sosoknya yang sempurna dan pada saat yang sama memberikan suasana yang anggun dan mulia. Kulitnya seputih salju, sosoknya ramping, mimik wajahnya yang cantik dan lembut, senyumannya membawa pesona yang memikat. Tidak peduli dari sudut pandang mana, dia adalah wanita yang sempurna dan seperti tercipta tanpa celah, seperti mahakarya Tuhan. Saat dia muncul, Elisa Fang benar-benar merasa suram. Perbandingan di antara keduanya seperti bedanya bumi dan langit. Seperti Dewi Langit dan wanita penghibur, bagaimana mungkin mereka bisa sebanding? Sayangku, Karin Yun memanggilnya dengan suara yang manis, kemudian memegang lengan David Chu dengan erat, matanya yang indah berbinar, seolah bisa berbicara, dan memikat seluruh jiwanya.
Maaf, ada kemacetan di jalan, aku agak terlambat. Reizou dan istrinya juga tercengang. Mary Liu memandang Karin Yun dengan penuh kegembiraan, dan berkata dengan penuh semangat, David, ini, siapa gadis ini? Pacarku, Karin Yun. David Chu sudah sepakat dengan Karin Yun sejak awal dan memintanya untuk membantu menyelamatkan dirinya. Saat ini dia sedang memeluk pinggang rampingnya dan berkata dengan lantang. Sesaat penonton pun gempar. Pasangan suami istri dari keluarga Fang tercengang, membuka mulutnya seperti disambar petir, masih tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Bagaimana mungkin David Chu bisa memiliki wanita cantik seperti Dewi Langit? Bagaimana mungkin? Elisa Fang langsung terhuyung beberapa langkah dan hampir jatuh, wajahnya penuh tidak percaya dan ketakutan. Selama ini, dia selalu merasa dirinya yang paling cantik, saat ini dia benar-benar kalah. Kalah hingga tak bermuka lagi. Pada saat ini, dia akhirnya mau tidak mau harus mengakui bahwa ini adalah kenyataan yang sangat kejam, yang dimana dirinya benar-benar bukan apa-apa di mata David Chu. Halo Paman, halo Bibi. Karin Yun menyapa dengan murah hati dan bijaksana. Baik, ayo pulang ke rumah, kita bicarakan lagi nanti. Mary Liu terus tersenyum gembira, dengan cepat menyapa keluarga David Chu dan pergi meninggalkan tempat ini. Karena takut calon menantu ini akan melarikan diri. Keluarga David Chu bersatu kembali dan pergi. Mereka sangat bahagia. Vivi Zhou juga menghela napas panjang. Dia menunjuk ke arah keluarga Elisa Fang dan berkata, apa kamu benar-benar mengira kamu adalah peri yang turun dari langit? Cantik tiada darah. Abangku sembarang memilih seorang gadis juga bisa dengan gampang mengalahkanmu, Pei, jijik. Dia merapatkan bibirnya dan melangkah pergi. Di tempat kejadian, keluarga Elisa Fang tampak pucat dan malu. Angin dingin bertiup dari pintu, seperti tamparan kuat yang melayang ke wajah mereka. Dengan suara yang sangat garing. Sepanjang jalan, Reizou dan istrinya sangat puas dengan Karin Yun, calon menantu mereka. Terutama Mary Liu. Dia menggandeng tangan Karin Yun di sepanjang jalan, bertanya terus-menerus, senyuman di wajahnya tidak pernah putus, seolah-olah berubah menjadi 10 tahun lebih muda. Muda dan cantik, murah hati dan berbudi luhur, dengan karakter lembut dan bijaksana, dia benar-benar adalah menantu yang sempurna di hatinya. Karin Yun sedikit malu, wajahnya yang cantik memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Diam-diam dia memandang David Chu, seperti seorang istri yang baru saja menikah. Awalnya, Karin Yun sedikit gugup dengan berpura-pura menjadi pacar David Chu untuk membebaskan dia dari kencan buta, khawatir kedua tetua tidak akan menyukainya. Tetapi sekarang tampaknya dia sudah pikir berlebihan. Untungnya, dia dan David Chu sudah berkali-kali berpura-pura menjadi suami dan istri. Jadi mereka bekerja sama dengan sangat baik, membuatnya terlihat sangat elegan, bermurah hati dan sangat dicintai oleh kedua orang tuanya. David, ada apa denganmu nak? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu telah memiliki pacar? Memangnya rencanamu kapan baru ingin memberitahu kami? Mary Liu memegang tangan Karin Yun dan memelototi David Chu sambil mengeluh. Sudah punya pacar masih pergi kencan buta. Sebenarnya apa maksudmu? Kamu ingin selingkuh? Petik 2. Apa dirinya sendiri yang ingin pergi kencan buta? Bukankah semua atas perintah ibunya sendiri? Wajah David Chu berubah menjadi suram dan berkata tanpa daya, Bu, kencan buta ini, jelas kamu yang. Kamu apa? Apakah kamu sudah merasa dirimu sudah kuat? Kamu bahkan berani melawan ibumu. Mary Liu melototinya. Dia meraih tangan kecil Karin Yun dan berkata tanpa ragu, jika kamu berani berpaling darinya, membuat sesuatu yang tidak bisa dimaafkan oleh Karin, aku akan mematahkan kakimu. Reizou membuang puntung rokoknya dan berkata, perkataan ibumu benar, semua ini salahmu. David Chu, baiklah, pasangan tua ini benar-benar tidak bisa diprovokasi, jadi dia memilih untuk diam saja. Melihat David Chu yang ditegur dan diperingatkan oleh dua tetua di depannya, Karin Yun mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, hatinya tiba-tiba merasa hangat dan tersentuh. Rasanya dimanja dan dilindungi benar-benar sangat baik. Kisah si Dewa Perang, bab 122 Memiliku, sudah cukup. Halaman rumah keluarga Zhou di desa Xinghua, terlihat asap dari cerobong rumah tersebut. Aroma makanannya bisa melayang bermil-mil jauhnya, membuat banyak anak di pintu masuk desa mengendus hidung kecil dan air liur pun mengalir di sudut mulut mereka. Di dapur,
Mary Liu memasak sendiri. Dia menghidangkan makanan enak penuh di satu meja besar. David Chu, Karin Yun, dan Vivi Zhou juga membantunya. Suara sorak gembira dan tertawa mereka tidak berhenti terdengar. Wah, ada tenderloin goreng, ikan asam manis, iga rebus goreng, ayam kukus dengan daun teratai, del. Vivi Zhou melihat meja besar penuh dengan hidangan lezat kemudian matanya berbinar. Bu, masakan ini semua masakan andalanmu. Kamu mengeluarkan semua keahlianmu untuk menyambut Kak Karin hari ini. Dia sedikit menyindir, ibu bahkan tidak sebaik itu dengan putri sendiri. Pastilah kalian tidak bisa dibandingkan dengan menantuku. Mary Liu sedang memasak dengan sigap sambil menatap Karin Yun dengan penuh kasih sayang. Karin Yun menunduk wajahnya yang cantik memerah, sangat terharu. Saat semua orang sedang tidak memperhatikannya, David Chu dengan cepat mencuri 2 iga dari piring berniat untuk mencobanya dengan Vivi Zhou. Namun Mary Liu cepat tangkap, langsung memukul tangannya. Hei, sudah bertahun-tahun, kebiasaanmu ini masih tidak berubah. Mary Liu berkata dengan marah. Karin saja belum mulai makan, ada apa dengan kalian berdua? Vivi Zhou mengerutkan bibirnya, samar-samar menunjukkan ekspresi yang tidak senang. Mary Liu sangat memanjakan dan memberi Karin Yun sepotong manisan yam dan berkata, Karin, jika anak ini berani menindasmu ke depannya, kamu cukup bilang ke Bibi, Bibi akan mendukungmu. Ya, baik Bibi, hidangan ini sangat enak dan manis. Karin Yun tersenyum dan menikmatinya. Jika kamu suka makan, sering-seringlah datang ke sini, Bibi akan masak untukmu. Mary Liu sangat senang. Dia bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, Karin, kapan kamu kenal dengan David? Ah, kami. Karin Yun tercengang. Matanya berbinar. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, Vivi Zhou di samping berkata, abangku dan Kak Karin sudah saling kenal sejak lama. Anak mereka bahkan sudah berusia 4 atau 5 tahun. Apa? Sudah punya anak? Mary Liu terkejut sekaligus senang. Dirinya langsung sangat bersemangat. Ia namanya Bella. Gadis kecil itu sangat imut dan cantik, sama persis dengan abangku waktu kecil. Vivi Zhou melanjutkan sambil tersenyum. Oh, ini, sungguh, nak, kamu benar-benar pahlawan yang hebat dalam keluarga kita. Mary Liu sangat gembira sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memegang tangan Karin Yun dengan sangat terharu. Pada saat yang sama, dia menggunakan kata-kata tersebut untuk mengkritik David Chu karena dia tidak mengatakan hal sebesar ini padanya, sepertinya tidak menganggapnya sebagai ibunya. Karin, bukan Bibi ingin mengkritikmu, tetapi kenapa kamu tidak menghubungi kami selama bertahun-tahun? Mary Liu berkata dengan sungguh-sungguh, cucu perempuanku sudah berumur 4 atau 5 tahun. Tetapi sebagai seorang nenek, aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya sama sekali. Karin Yun menunduk, matanya berkedip-kedip tidak tahu bagaimana menjelaskannya. David Chu berdiri dan berkata, Bu, ini bukan salah Karin, salah aku. Sejak aku bergabung dengan militer tentara, aku berperang ke seluruh penjuru. Domisiliku tidak tetap, sekali pergi harus bertahun-tahun. Jadi selama beberapa tahun ini, Karin yang selalu menjaga anak kami. Karena ini juga, dia bahkan diusir dari rumahnya. Mata Mary Liu memerah. Dia memegang tangan Karin Yun dengan perasaan sangat tertekan. Nak, kamu sudah menderita selama ini. Bagaimana kamu melewatinya selama beberapa tahun ini? Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Jika kamu punya keluhan atau masalah, datanglah dan kami akan membantumu menyelesaikannya. Karin Yun mengingat kesedihan selama 5 tahun terakhir ini. Di dalam hatinya benar-benar merasa sedih dan juga terharu. Kemudian mengangguk dengan berat. Anak yang baik, tunggu sebentar. Mary Liu teringat sesuatu. Dia segera masuk ke dalam kamar. 10 menit kemudian, dia keluar dengan membawa sebuah kotak kayu yang indah dan sederhana, kotak yang terbuat dari kayu cendana merah. Setelah membuka kotak kayu tersebut, dia membuka 2 hingga 3 lapis kain katun. Di dalamnya terdapat gelang giok yang berkilau. Teksturnya sangat lembut, ini bukan gelang tidak biasa. Anakku, gelang ini adalah warisan dari keluarga kita yang hanya diwariskan kepada menantu. Aku sudah merupakan generasi kelima. Mary Liu berbicara dengan sungguh-sungguh sambil memegang tangan Karin Yun dan berkata, sekarang, aku akan meneruskannya kepadamu. Karin Yun melebarkan matanya yang indah karena terkejut, dan berulang kali menolak tidak, Bibi, ini terlalu mewah, ini.
Kak Karin, terima saja. Vivi Zhou berkata sambil tersenyum, ini menunjukkan bahwa ibuku sudah mengakui kamu sebagai menantunya, juga merupakan niat baik ibuku. Karin Yun bingung dan gugup, dan dengan cepat mengedipkan mata pada David Chu. David Chu tersenyum, dirinya juga berdiri, dan memakaikan gelang giok di tangannya. Nadanya lembut tapi tegas. Ibu memberikannya kepadamu. Terima saja, kamu pantas mendapatkannya. Anak yang baik, Mary Liu sangat memanjakannya kemudian berkata, mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Keluargamu tidak menginginkanmu. Aku menginginkanmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu di masa depan. Ya, Karin Yun memandangi pergelangan tangannya yang putih. Kilauan gelang giok membuat matanya tanpa sadar memerah. Dia sangat terharu. Dalam 5 tahun terakhir, tidak peduli seberapa keras hidupnya, dia juga mengertakkan gigi dan terus berjuang melewatinya. Tidak tahu sudah berapa lama dia tidak pernah dirawat dan disayangi oleh orang lain. Hari ini dia meneteskan air mata seperti hujan. Mary Liu dan Vivi Zhou juga terus menghiburnya. Seperti malam reuni, mereka makan dengan terharu dan sangat bahagia. Setelah makan malam, terang bulan dan banyak bintang memenuhi langit. David Chu berjalan keluar dan duduk di tempat terbuka di depan pintu, melihat ke kejauhan, penuh dengan kenangan. Karin Yun juga mengikutinya. Dia duduk diam di samping David Chu, menopang pipinya dengan satu tangan, dan mengedipkan matanya yang indah. Ini adalah tempat tinggalmu sewaktu kecil. David Chu mengangguk dan berkata, ya, masih ada ladang di sana. Setiap malam akan ada kunang-kunang yang terbang dan menari di bawah sinar bulan. Sangat indah. Mata Karin Yun berbinar. Dia merasa kagum padanya. David Chu tiba-tiba meregangkan ototnya dan terkekeh. Sewaktu kecil, keinginan terbesar aku adalah membangun rumah besar di sini. Memiliki peternakan sendiri. Memiliki perkebunan. Setiap hari bisa memiliki daging yang nikmat untuk dimakan. Dan bisa melihat kunang-kunang yang cantik menari. Karin Yun melirik David Chu dan mengangkat alisnya, itu saja. Dan, menikahi 10 atau 8 istri cantik. Kemudian mempekerjakan sekelompok pelayan yang muda dan cantik, kemudian dilayani mereka dengan nyaman setiap hari. David Chu tertawa, nakal. Karin Yun mendengus dengan ekspresi, sudah kuduga, dan berkata dengan marah, kamu ingin menikahi 10 atau 8 istri. Apa kamu tidak takut ginjalmu akan rusak? Dasar, sejak kecil sudah cabul. Tapi sekarang, memilikimu sudah cukup. David Chu tiba-tiba berbalik, menatapnya sambil berkata dengan lembut. Karin Yun bingung, menundukkan kepalanya, jari-jarinya yang ramping memutar gelang giok yang ada di pergelangan tangannya, matanya berkedip. David Chu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Karin Yun sambil berseru, hanya merasa tubuhnya tenggelam ke dalam dada yang kekar dan nyaman, penuh dengan kehangatan. Dia mencoba mendorongnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tetap bersandar dengan tenang di pelukan David Chu, menikmati ketenangan ini. Cahaya bulan lembut, bintang-bintang bersinar. Kedua sosok itu saling bersandar. Bayangan mereka secara bertahap memanjang. Bang! Pada saat ini, Vivi Zhou tiba-tiba menyela. Dia tampak cemas. Suaranya terdengar seperti tangisan. Terjadi sesuatu. Ayah dia, jatuh dari atap. Apa? Kepala David Chu tiba-tiba mendengung. Ekspresinya berubah. Dia langsung berdiri dan berlari ke dalam rumah dengan cepat. Kisah si Dewa Perang, Bab 123 bertemu Dafuli lagi. Central Hospital di kota Jiangling. David, ini hanya luka pada kulit, tidak parah. Kita tidak perlu ke rumah sakit. Di kamar pasien, kaki kanan Reizou yang terluka di semen, di sekelilingnya ada 5 hingga 6 dokter yang membawa lengkap alat medis untuk melakukan pengecekan pada dirinya, membuat dirinya merasa tidak nyaman. Setelah mengetahui Reizou terjatuh, David Chu bergegas kembali ke rumah. Kemudian menggunakan kayu untuk menetapkan lukanya. Setelah itu dia menelepon 120 ambulans servis, dan mengantarnya ke rumah sakit. Untungnya, hanya terjadi pergeseran tulang kecil. Tidak ada masalah yang besar, tetapi juga membuat Mary Liu dan Vivi Zhou khawatir setengah mati. Reizou berkata dengan malu. Aku bukan terbuat dari tanah liat, biarkan saja dokter membalutnya. Aku akan sembuh setelah istirahat 2 bulan. Karin jarang sekali mengunjungi kita, malah menyusahkan kalian harus datang ke rumah sakit. Aku benar-benar merasa tidak enak. Karin Yun terus melambaikan tangannya. Paman, tidak masalah.
Paman obati lukanya terlebih dahulu, tidak perlu memikirkan hal lain. Ya ayah, ayah tidak diperbolehkan pergi kemana-mana lagi. Tinggal di rumah sakit dengan patuh, bekerja sama dengan dokter untuk pengobatan. Lagi pula abang sudah mengatur pekerjaanku, aku bisa menjagamu. Ucap Vivi Zhou dengan mata memerah dan penuh dengan ketidaktegaan. Mary Liu menyeka air matanya, kemudian berkata dengan marah, dasar bapak tua, benar-benar buat orang khawatir saja. Memangnya kenapa atap yang bocor sedikit? Mengapa kamu harus memanjat atap untuk memperbaikinya di malam hari? Kamu tidak tahu berapa umurmu saat ini kah? David Chu duduk di depan ranjang rumah sakit dan berkata, ayah, ke depannya aku akan berada di rumah. Pekerjaan seperti ini diserahkan kepadaku saja. Reizou menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit tidak puas, hari ini benar-benar kecelakaan. Jika dibandingkan dengan diriku saat berada di perusahaan investigasi dulu, gedung setinggi 7 atau 8 meter itu bisa ditangani olehku dengan mudah, seperti main-main saja. Namun saat ini sudah tidak bisa lagi. Terkadang, memang harus mengakui diri sendiri sudah tua. Reizou menghela napas. David Chu melihat kerutan di wajah ayah angkatnya dan uban yang berangsur-angsur muncul. Perasaan sakit hati tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pria kekar yang pernah mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan melindunginya dari angin dan hujan sudah menua. Saat ini, anak laki-laki yang Anda rawat sudah bertumbuh dewasa dan bisa melindungi kalian. Ke depannya, sudah giliran aku yang melindungi kalian dari bahaya dan membantu kalian untuk terus melewati hidup kalian. David Chu diam-diam berpikir di dalam hatinya, namun dia tidak mengatakannya dan tetap bersikap tenang. Laki-laki selalu terbiasa menekan segala sesuatu di hati mereka, baik niat baik maupun penderitaan yang sedang mereka hadapi. Dokter, bagaimana kondisi ayah aku? Tanya David Chu setelah dokter selesai memeriksa. Dokter memperlihatkan sebuah CT scan, mengerutkan kening dan berkata, kaki kanan pasien terluka karena jatuh, terjadi patah tulang dan dislokasi sendi, bukan masalah besar. Tapi yang menjadi masalah adalah, kakinya sebelumnya sudah pernah cedera dan telah memasang pen di kakinya. Rematik yang sudah dideritanya bertahun-tahun sudah berakar di tubuhnya. Ditambah lagi cedera kali ini, mungkin sulit untuk pulih kembali dan kemungkinan bisa berubah menjadi cacat. Setelah menyampaikannya, suasana berubah menjadi panik. Mary Liu dan Vivi Zhou terus memohon kepada dokter, namun dokter mengatakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuknya. David Chu merasa sedikit kesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Kaki Reizou mengalami cedera karena surat tanahnya yang dirampok oleh Forces Group, namun setelah mencari mereka, kakinya malah dipatahkan hingga bisa cedera sampai saat ini. Meskipun setelah itu, David Chu meminta Jonathan Ma untuk memotong tangannya, dan secara pribadi datang ke rumahnya untuk bersujud dan meminta maaf. Kemudian beberapa anak buah yang ikut melakukan kekerasan pada ayahnya juga sudah dipatahkan kakinya. Semua ini terhitung sudah diselesaikan pada saat itu, dan sudah mengembalikan keadilan kepada Reizou. Tapi luka ini tidak bisa dihilangkan. Rasa sakit yang dialami Reizou selama 10 tahun terakhir tidak tergantikan. Ini juga merupakan luka terdalam bagi David Chu. Tapi sekarang sudah berbeda. David Chu sudah mewarisi buku pengobatan misterius dari guru Jingxi. Di antaranya ada banyak cara agar bisa menyembuhkan luka kaki Reizou. Dokter, bisakah kamu melepaskan pen yang dipasang di kaki kanan ayah aku? Tanya David Chu. Operasi pembedahan membutuhkan ahli bedah yang sangat berpengalaman. Tidak boleh sembarangan. Untuk keamanan bersama, David Chu menyerahkan operasi ini kepada dokter profesional. Selama bisa melepaskan pen tersebut, dia bisa menyembuhkan cedera kaki Reizou melalui akupuntur dan obat tradisional. Dokter mengerutkan kening. Bisa. Tapi ini adalah operasi yang sangat berisiko. Bisa saja mempengaruhi saraf kaki pasien dan menyebabkannya cacat seumur hidup. Aku harap kalian bisa mempertimbangkannya lagi. Selama kamu bisa melepaskannya, aku memiliki cara tersendiri untuk memulihkannya. David Chu mengangguk penuh dengan kepercayaan. Dokter masih ragu-ragu. Dia masih terus mengamati David Chu dari atas ke bawah dan memiliki perasaan di mana pemuda ini sepertinya tidak dapat diandalkan. Dokter, ayo dengarkan kata anakku. Aku ingin menjalankan operasi. Reizou di samping tertawa dan sangat mempercayainya. Aku percaya pada anak aku. Dia berkata bahwa dia memiliki cara.
Pasti dia memang punya caranya. Dia memiliki kepercayaan 100% pada David Chu. Baiklah, dokter tidak memaksanya dan langsung menyerahkan formulir yang harus diisi sebelum menjalankan operasi. Lagi pula ini adalah tanggung jawab mereka. Mereka juga akan membayar biaya operasi yang cukup besar, jadi mengapa harus menolaknya? David Chu langsung memutuskan, kepala ahli bedah terbaik, kamar pasien terbaik dan tempat pemulihan yang terbaik. Hanya deposit saja sudah harus membayar 1 miliar rupiah. Tetapi David Chu langsung membayar tanpa mengatakan apapun. Setelah menetap di kamar pasien selama beberapa saat, Karin Yun awalnya masih ingin tinggal di sana untuk menjaga Rezo. Tetapi ditolak berulang kali oleh Mary Liu. Hari ini sudah cukup merepotkan calon menantunya ini. Dia tentu saja merasa malu untuk menyuruhnya untuk tinggal lebih lama lagi. David Chu dan Karin Yun terpaksa meninggalkan kamar pasien dulu dan pulang beristirahat semalam untuk menunggu operasi di hari esok. Ketika dia keluar dari kamar pasien, David Chu pergi membayar deposit. Sepanjang jalan, dia terus merasa tidak nyaman dan mulai melamun. Untung saja, Karin Yun yang berada di sampingnya terus memegang erat tangannya. Rasa hangat disalurkan melalui genggaman tersebut membuat hatinya terasa jauh lebih tenang. Pada saat ini, di seberang koridor, seorang pria parubaya mengenakan arloji emas, rantai emas, dan perut buncit, berpakaian seperti orang kaya baru. Tangannya sedang membawa kantongan besar dan kantongan kecil berisi suplemen makanan, bunga, keranjang buah datang dari sisi berlawanan. Kemudian secara kebetulan menabrak David Chu dan seluruh buah segarnya jatuh ke lantai. Sialan, siapa yang jalan tidak melihat jalan? Si orang kaya baru ini sangat marah pada saat itu. Jika kamu menunda diriku berkunjung pemimpin besarku, bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini? Semua ini adalah buah impor. Sebiji saja bisa sebanding dengan gajimu seminggu. Hei, kampungan, apa kamu sanggup menggantinya? Di belakang orang kaya baru ini, terdapat seorang anak buah dengan rambut di belah tengah, dengan sombong menuju ke arah David Chu dan mengutuknya. David Chu mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak sabar, koridornya hanya sebegini besar saja. Kamu membawa begitu banyak barang, dan saat ini kamu menabrak seseorang, siapa yang harus disalahkan saat ini? Hei, bajingan, berani-beraninya kamu melawanku. Si orang kaya baru ini memelototinya, menggulung lengan bajunya dengan marah, berjalan di depan David Chu dan memandang David Chu selama beberapa detik. Tiba-tiba matanya menyusut. Suaranya terdengar sangat ganas. Anak haram dari keluarga Zhou. Namamu, David Chu kan? Benar-benar sialan, selalu bertemu dengan musuh yang tidak ingin ditemui. David Chu mengangkat kepalanya dan melirik, nadanya juga berubah menjadi dingin. Dafuli. Dia akan selalu mengingat bajingan ini walau sudah menjadi abu. Kisah si Dewa Perang, Bab 124 Balas Dendam. 10 tahun yang lalu, karena Dafuli, si bajingan ini, yang ingin menganiaya adik perempuannya, Vivi Zhou dan beberapa siswi lainnya. Setelah itu, orang tua murid mengajukan petisi. Tetapi karena dia yang berasal dari keluarga kaya raya, sehingga dia lolos dengan begitu saja. Malam itu, dirinya membawa pisau dapur menyerang ke rumahnya, membuat bajingan itu ketakutan dan berhasil menyuruhnya menandatangani pengakuan dan menyerah diri kepada pengadilan. Kemudian dia dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Tindakan ini juga mengembalikan keadilan kepada Vivi Zhou dan beberapa siswi lainnya. Karena itu juga, dirinya dibenci oleh keluarga Li. Mereka menyuap beberapa orang dan menjadikannya sebagai tersangka atas kasus perampokan dan pembunuhan yang disengaja, dengan niat ingin membunuh dirinya. Setelah itu, Rei Zhou mengaturnya untuk bergabung dalam militer untuk menghindari bencana ini. Perjalanan ini memakan waktunya 10 tahun. Tanpa diduga, sekarang, Dafuli, si bajingan ini sudah dibebaskan dari penjara. Apakah dia dibebaskan lebih cepat? Benar-benar sialan, aku baru dibebaskan dari penjara langsung bertemu denganmu. Waktunya untuk membalas dendam. Dafuli menatapnya dengan tatapan ganas, matanya sepertinya keluar api, ingin menelan David Chu secara hidup-hidup. Karena dirimu, aku harus dipenjara selama 10 tahun. 10 tahun. Tahukah kamu kehidupan seperti apa yang aku lewati di dalam sana? Aku selalu menantikan hari di mana aku dibebaskan dan akan menghajarmu hingga menjadi abu. Dafuli menggertakkan giginya, tersentak dan menatap tajam ke arah David Chu.
Dia benar-benar tidak mengerti, mengapa 10 tahun yang lalu dia begitu takut dengannya. Hanya membawa pisau dapur saja cukup membuatnya ketakutan hingga ngompol di celana dan menandatangani pengakuan untuk menyerah. Selama 10 tahun di penjara, setiap kali dia memikirkan hal ini, dia ingin sekali menamapar diri sendiri. Mengapa saat itu dia begitu tidak berguna? Saat ini, Tuhan memberinya kesempatan lagi. Dia ingin membalas dendam. Karin Yun ketakutan melihat ekspresi mengerikan dari Dafuli. Wajah cantiknya menjadi pucat, dan tanpa sadar dia bersembunyi di balik bahu lebar David Chu. David Chu juga melirik Dafuli sekilas dan berkata, "Kamu bisa dipenjarakan, semua karena tindakanmu sendiri. Kamu cabul, melakukan kekerasan pada siswi yang tidak bersalah, melecehkan gadis di bawah umur, menerima hukuman mati pun tidak berlebihan untukmu." Kentut, Dafuli mengutuk dengan getir. Dia berteriak dengan arogan, "Aku yang merasa penampilan beberapa gadis itu lumayan. Ini merupakan keberuntungan mereka. Saat melepaskan baju, membuka kedua kaki mereka dan mereka akan mendapatkan bayaran yang tinggi. Kemana lagi mereka bisa mendapatkan tawaran yang bagus seperti ini?" Dia mendengus dingin dan berkata dengan sangat puas, "Bersama denganku, bisa makan enak, memakai perhiasan yang mewah, bukankah jauh lebih baik daripada menjadi kampungan selamanya? Aku sedang membantu mereka, menyelamatkan mereka. Mereka seharusnya berterima kasih kepadaku." Di belakangnya, ada seorang bawahannya juga mulai menghinanya. Ya, di luar sana sudah tidak tahu ada berapa banyak wanita yang ingin menjalin hubungan dengan Direktur Li. Ini merupakan kehormatan dari mereka. Karin Yun membuka bibir merahnya dan mengepalkan tangan dengan marah. Dia benar-benar kesal menghadapi kedua orang ini. Mata David Chu berangsur-angsur mendingin. Dia menggosok tangannya, menunjukkan niat membunuh. "Tampaknya 10 tahun penjara belum membuatmu menyadari kesalahanmu. Benar-benar mustahil bagi seekor anjing untuk mengubah kebiasaan memakan kotorannya sendiri. Karena itu, dia tidak keberatan membantunya, agar dia bisa lebih cepat mati, sekali untuk selamanya." "Haha, hei, bicara tentang ini, aku juga ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa mengenal bos dari penjara dan menjalin hubungan dengan Forseas Group?" Dafuli mencibir, berkata dengan sangat sombong. "Sekarang aku bukan bos batu bara yang ada pada 10 tahun yang lalu. Saat ini, aku adalah bos dari perusahaan energi Fucheng. Apakah kamu tahu siapa pemegang saham utama di balik perusahaan kami? Kamu akan ketakutan setelah mendengar namanya." Dafuli yang berlagak sombong dan dengan terus membanggakan diri berkata, "Dia adalah Jonathan Ma selaku Presiden Forseas Group, kepala preman di kota Jiangling, yang disapa baik Tuan Ma." David Chu hanya tersenyum tipis melihat ekspresi Dafuli seolah-olah sedang melihat orang bodoh. "Diriku saat ini bisa membunuhmu seperti membunuh semut." Dafuli tersenyum muram, mengulurkan jari, dan menunjuk dada David Chu. "Pembalasan kita akan dihitung pelan-pelan, aku akan membiarkanmu hidup serasa mati. Dan wanita di belakangmu, gadis kecil dari keluarga Zhou, aku juga akan menangkapnya, membuatmu melihat dengan jelas bagaimana aku menanggalkan sehelai demi sehelai." Wow. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Dafuli tiba-tiba menjerit seperti babi yang hendak dipotong. David Chu menarik jari-jarinya, menjentikannya dengan kuat, terdengar bunyi klek. Tulang jarinya langsung patah. Sakitnya menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Dafuli langsung berkeringat dingin. Dia marah sambil berguling di lantai, mirip dengan babi gemuk yang hendak disembelih. "Bak, bak." David Chu langsung memberinya 2 tamparan keras, kemudian berkata dengan nada dingin, "Aku juga ingin memberitahumu, jika kamu tidak puas cukup menyerangku saja, aku akan main denganmu. Jika kamu berani menyentuh kerabat di sekitarku, aku akan menguji kesabaranmu. 10 tahun yang lalu, aku bisa mengirimkanmu ke penjara. 10 tahun kemudian, aku juga bisa dengan mudah membunuhmu, mengerti?" Wajah Dafuli membengkak seperti kepala babi. Hidungnya sudah keluar ingus. Dia terus memohon ampun padanya. "Paham, mengerti, aku sudah salah, ampuni aku." "Bajingan." David Chu mengerutkan kening. Dia benar-benar malas menghadapi bajingan sepertinya. Dia menendang perutnya dengan satu kaki. Lawannya langsung memuntahkan cairan asam dan memutarkan bola matanya. Kemudian jatuh di lantai dengan kondisi kejang-kejang.
David Chu menghempaskan tangannya dengan jijik. Setelah itu dia membawa Karin Yun yang sudah ketakutan sejak lama pergi meninggalkan tempat itu. Direktur Lee, Anda baik-baik saja. Petik 2. Bawahannya yang memiliki penampilan jelek benar-benar ketakutan dengan keahlian David Chu. Kemudian dia ketakutan dan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. 5 menit setelah David Chu pergi, dia baru berlari mendekati dan memberi pertolongan kepada Dafuli. Oh, tidak, sungguh menyakitkan, bajingan. Apa yang kamu lakukan barusan? Mengapa kamu tidak membalasnya? Dafuli menamparkan langsung anak buahnya. Anak buahnya langsung berputar beberapa putaran, giginya pun terbang. Direktur Lee, aku juga bukan lawannya. Jangan khawatir, aku akan segera menghubungi saudara dari Forceas Group. Kita akan mengatur lebih banyak orang dan membacok bajingan ini sampai mati besok. Bawahannya menyombongkan diri. Dia tidak percaya bahwa David Chu begitu terampil mampu satu lawan puluhan orang. Nantinya pasti akan membuatnya takut setengah mati. Sialan, baru bebas dari penjara sudah dihajar oleh anak ini. Aku akan membunuhnya. Dafuli menyeringai dan meludahkan darah, mencekik amarah dari hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berdiri. Tiba-tiba, dia melihat selembar tagihan dari rumah sakit. Sepertinya tidak sengaja jatuh saat David Chu menyerangnya tadi. Dia mengerutkan kening dan mengambilnya. Melirik sekilas dan mencibir, Rei Zhou akhirnya sudah berada di rumah sakit. Hari ini ditemukan olehku di sini. Lihatlah bagaimana aku mempermainkanmu. David Chu, kamu berani melawanku. Aku akan menyerang ayah angkatmu. Dafuli melemparkan slip pembayaran ke wajah bawahannya. Besok, Rei Zhou, lelaki tua itu, akan dioperasi. Ini adalah informasi kamarnya dan juga dokter yang menanganinya. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya tidak perlu diajari olehku lagi, bukan? Bawahannya mengangguk dan tersenyum sinis. Hehe, mengerti. Masalah seperti ini, aku paling jago. Besok cukup menunggu kabar baik saja. Kisah si Dewa Perang, Bab 125 Keadaan Darurat. Setelah menghajar Dafuli, David Chu meninggalkan rumah sakit bersama Karin Yun dan menemukan sebuah restoran untuk makan dan istirahat sebentar. Kejadian ini tidak berarti bagi David Chu. Dengan kekuatan dan statusnya saat ini, satu kata pun dapat membuat tubuh Dafuli hancur berkeping-keping. Kemampuan seperti itu ingin berlaga seperti apa? Setelah itu, keduanya pergi ke sebuah mall untuk membeli beberapa barang yang diperlukan Rei Zhou untuk dirawat di rumah sakit. Rei Zhou akan dioperasi besok. David Chu mempersiapkan barang-barang yang diperlukan terlebih dahulu. Karin Yun dengan hati-hati memilih produk sambil mendorong keranjang belanjanya. Ekspresinya terlihat sedikit sedih. David Chu, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk memulihkan kaki kanan Paman Zhou? Dokter telah berulang kali menasihati mereka bahwa setelah pen di kaki kanan Rei Zhou dilepas, efek sampingnya akan sangat membahayakan, bahkan bisa menyebabkan kecacatan. Dia jelas sedikit cemas. David Chu tersenyum dengan penuh percaya diri. Tentu saja, aku dewa tabib, masalah kecil ini bukanlah apa-apa. Buku pengobatan misterius adalah usaha seumur hidup bagi guru Jingxi, bahkan merupakan buku misteri bagi dunia medis. David Chu sudah menguasai 70% hingga 80%. Cedera kaki tidak sulit baginya, bahkan penyakit jantung, tumor otak, kanker juga bisa diselamatkan olehnya. Karin Yun memutar matanya melihat kesombongannya, kemudian merapatkan bibirnya. Sudahlah. Kamu paling menguasai trik pijatan saja, bagaimana bisa menyebut diri sebagai dewa tabib? Tetapi memang harus diakui bahwa, pria ini benar-benar memiliki keahlian. Selama beberapa hari ini, dia membantunya memijat setiap hari. Beberapa penyakit yang tidak tertanam di tubuhnya sudah jauh lebih baik. Dia menjadi segar setiap harinya. Dirinya berubah menjadi lebih percaya diri dan terlihat lebih cantik. Setelah berjalan beberapa langkah, Karin Yun ragu-ragu. Dia mengulurkan tangannya yang sedang mengenakan gelang giok itu dan berkata, David Chu, gelang giok ini adalah barang warisan keluargamu. Aku ingin mengembalikannya padamu. David Chu bahkan tidak melihatnya dan berkata langsung, pakailah. Ini adalah hadiah dari ibuku. Tidak ada alasan untuk mengambil kembali barang yang sudah diberikan. Tapi Bibi berkata ini akan diteruskan ke menantunya. Mata Karin Yun berkedip, wajahnya yang cantik memerah. Dia berkata dengan malu-malu, suaranya semakin lama semakin kecil. David Chu berkedip,
Kalau begitu kamu menjadi menantunya saja, bukankah itu sangat baik dan sempurna? Hei, nakal yang kamu, enak saja. Karin Yun tertegun selama 2 detik sebelum menyadari bahwa orang ini ternyata sedang memanfaatkannya. Tapi diam-diam dia menarik balik gelang tersebut, ekspresi bahagia terbaca di wajahnya. Jauh di lubuk hatinya, dia memang ingin menerima gelang giok ini, bukan karena harganya mahal. Sebaliknya, ini menandakan pengakuan identitas membuatnya merasa sangat bahagia. Tanpa disadari, David Chu sudah menempati posisi yang sangat penting di dalam hatinya. Saat ini, siaran mal tiba-tiba berbunyi. Pengumuman. Pengumuman, ada hal darurat terjadi. Apakah ada pengunjung mal yang merupakan staf medis? Saat ini gedung area B ada seseorang tiba-tiba pingsan dan membutuhkan bantuanmu. Pengumuman. Pengumuman. Sekali lagi, jika ada pengunjung mal yang merupakan staf medis, mohon bisa segera ke gedung area B, kami membutuhkan bantuanmu. Suara siaran terus berdering, berulang beberapa kali, penuh kecemasan dan ketegangan. David Chu juga mengangkat kepalanya melihat sekeliling. Dia terjekut sejenak, bukankah dia sedang berada di area B? Melihat ke arah pintu, tentu saja, ada kerumunan orang di sana, dan samar-samar terlihat bahwa seorang lelaki tua pingsan di lantai. Karin Yun mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat membantu menelepon 120, ambulans service, sementara David Chu sudah berjalan mendekat. Pergilah, siapa tahu kamu bisa membantunya. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berusia 60-an tahun jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi, seolah dia bisa sekarat kapan saja. Ayah, ayah, bangunlah. Ayah, ada apa denganmu? Ayah, tidak boleh terjadi sesuatu padamu. Kamu masih harus melihat kami satu persatu menikah dan membantu kami menjaga cucumu. Sepasang pria dan wanita muda menangis cemas dan tak berdaya, mengguncang lelaki tua itu, gambaran yang sangat menyedihkan. David Chu mengerutkan kening. Dia mengamati pasien sesuai dengan apa yang dia pelajari dari buku pengobatan misterius, memikirkan penyakit lansia beserta solusinya. Saat itu terdengar sebuah suara. Minggir sedikit, aku adalah dokter, minggir sedikit. Pendatang ini usianya juga mirip dengan lelaki tua yang pingsan, hanya saja tubuhnya lebih tinggi. Suaranya terdengar sangat tegas. Rambutnya yang sudah putih disisir sangat rapi dan memakai kacamata tanpa bingkai. Sekilas, dia terlihat seperti seseorang dengan karakter yang tegas, kuat dan sangat sigap. Di belakang lelaki tua itu, ada seorang wanita muda dan cantik, sekitar 25 atau 26 tahun. Dia adalah sosok yang cantik memiliki postur yang tinggi, terutama memiliki sepasang kaki yang panjang. Sepertinya memiliki tinggi 1,2 meter, dibalut dengan celana jeans berwarna biru muda. Terlihat sangat indah. Wanita itu mengenakan kacamata berbingkai perak, membuatnya terlihat lebih cantik, ditambah dengan kepercayaan diri yang terlihat dari samping. Mirip seperti teratai, tersendiri namun sangat bersih. Minggir semuanya. Kurangnya sirkulasi udara berdampak besar pada pernapasan pasien. Jika terjadi sesuatu pada pasien, kalian harus bertanggung jawab. Wanita itu berteriak. Seketika kerumunan tadi langsung berpencar dengan cepat, berangsur-angsur menghindar. Masa ini, lebih baik tidak berhadapan dengan masalah seperti ini. Tidak masalah jika melihat apa yang sedang terjadi, tetapi siapapun tidak ingin berhubungan dengan gugatan mengenai kematian seseorang. Lelaki tua itu langsung berjongkok, dengan sigap memeriksa mata pasien, memeriksa lidah, pernapasan, dan juga memeriksa denyut nadi melalui pergelangan tangannya. Kamu, apakah kamu seorang dokter sungguhan? Cepat selamatkan ayahku. Putri lelaki tua itu cemas, saat melihat tindakannya. Dia berteriak dengan marah. Jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, keluar dari sini, jangan buang-buang waktu. Wanita tadi mengerutkan keningnya dan berkata, kakekku adalah Christopher Fu. Jika menurutmu dia tidak layak menjadi dokter dan tidak dapat menyelamatkan ayahmu, kami akan segera pergi. Tapi jika kamu menunda pengobatannya, kamu harus menanggung risikonya sendiri. Dari kerumunan, mulai terdengar teriakan seru, sangat heboh. Christopher Fu, ya ampun, ini Dewa Tabib Fu, salah satu dokter dari 10 dokter terkenal di dunia. Seorang ahli dari bidang neurologi dan bedah, lebih dari puluhan sekolah kedokteran di Eropa dan Amerika Serikat menobatkan profesor kehormatan untuknya. Dia dikenal sebagai Master Fu.
Dia yang pernah menyembuhkan tumor otak Ratu Eropa, Master Fu dari Presiden Asosiasi Medis Jiangbei. Dia adalah dewa tabib nomor 1 di kota Jiangbei. Dewa tabib Fu ada di sini. Pasti bisa menyelamatkannya. Pasti bisa menyelamatkannya. David Chu dan Karin Yun juga kaget. Mereka juga pernah mendengar nama harum, Master Fu, tetapi mereka tidak menyangka seorang dokter yang sangat terkenal bisa memberikan pertolongan kepada orang asing di tempat umum seperti ini, membuat David Chu mengaguminya. Karena, jika dia berhasil menyelamatkannya, akan ada orang yang berterima kasih padanya. Tetapi jika ada kesalahan yang membuat pasien semakin parah atau meninggal, maka gelar Dewa Tabib Fu ini akan hancur begitu saja. Dia mendapatkan tunjangan kesejahteraan tinggi dari negara, menikmati keuntungan seperti harta nasional dari rumah sakit dan dari para pengusaha. Setiap minggu dia hanya melakukan praktek selama setengah hari. Dia juga mendapatkan gelar profesor spesialis. Mampu meninggalkan segala ketenaran yang diberikan oleh publik dan mengabdi pada pengobatan medis. Dewa Tabib Fu ini benar-benar adalah seorang dokter yang baik dengan kebajikan dan cinta kasih yang besar. Putra-putri lelaki tua ini semuanya tercengang, dan pada saat yang sama, mereka membungkuk dan meminta maaf. Maafkan kami Dewa Tabib Fu. Kami salah. Kami rela berlutut padamu. Tolong selamatkan ayahku. Christopher Fu langsung melambaikan tangannya, tanpa menoleh ke belakang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang adalah tugas seorang dokter, kalian tidak perlu meminta maaf. Dia sedikit mengeluh dan memelototi wanita yang tak berekspresi yang berada di belakangnya, seperti sedang menyalahkan kesombongannya karena berdebat dengan orang lain, kemudian berkata dengan suara yang dalam, Diana, segera panggil ambulans dan biarkan mereka secepat mungkin tiba di tempat kejadian. Pasien mengalami stroke dan terjadi pendarahan di dalam otaknya, harus segera dioperasi. Diana Tang mengangguk baik. Kisah si Dewa Perang, bab 126 yakin 100%. Christopher Fu dan Diana Tang segera melakukan penyelamatan. Orang-orang yang berada di lokasi juga mengkhawatirkan pasien itu. Resusitasi jantung paru, memacu jantung, memberikan nafas buatan. Dengan menggunakan peralatan medis yang sangat terbatas, Christopher Fu melakukan tindakan penyelamatan yang sangat berpengalaman, cepat dan tepat. Tetapi ini hanya membuat pasien sedikit membaik, pasien masih tidak sadar dan terlihat sekarat. Dewa Tabib Fu, bagaimana keadaan ayahku? Kamu harus menyelamatkannya. Anak-anak pria tua itu sangat cemas dan panik. Christopher Fu menyekat tetesan keringat di dahinya sambil mengerutkan kening. Pasien tiba-tiba mengalami stroke iskemik. Ada pendarahan di otaknya, dan suplai darah ke jantung tidak cukup, jadi dia mengalami shock sementara. Kondisinya sangat serius. Dia menambahkan, dia harus segera dioperasi, kalau tidak akan gawat. Saat ini, kita hanya bisa berharap ambulans segera tiba. Suasana di lokasi langsung jadi menegangkan. Christopher Fu juga merasa tidak berdaya. Dia adalah seorang spesialis dan dokter yang hebat, tapi dia juga membutuhkan tempat untuk melakukan tindakan medis. Di tempat ini bahkan tidak ada pisau bedah. Bagaimana dia bisa melakukan operasi? Andai kata dia bisa melakukan operasi seperti biasa, dia juga tidak 100% yakin bisa menyelamatkan pasien yang menderita stroke iskemik dan perdarahan seperti ini, apalagi dalam situasi saat ini. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun pengalaman medisnya, Christopher Fu merasa gelisah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini benar-benar tidak mengenakan. Saat ini, Diana Tang berjalan mendekat, dengan raut wajah murung. Dia memegang ponselnya sambil berkata, rumah sakit mengatakan ada kecelakaan di jalan. Jalanan macet total jadi ambulans akan terlambat 20 menit. Ini seperti petir yang menyambar di langit yang cerah. Raut wajah Christopher Fu langsung berubah, setiap detik sangat menentukan kondisi pasien. Mana mungkin dia bisa menunggu 20 menit. Tunggu. Kami sudah menunggu sangat lama tapi kalian malah memberikan jawaban seperti ini. Dokter macam apa kalian? Putra pria tua itu emosi dan marah. Dengan nekat dia mengangkat pria tua yang tidak sadarkan diri itu dari lantai sambil berteriak. Tidak perlu menunggu ambulans kalian, aku akan membopong ayahku ke rumah sakit. Christopher Fu segera berteriak dengan keras, hati-hati. Ketika dia menggedong pria tua itu tiba-tiba terbatuk-batuk, lalu kepalanya lungai dan nafasnya benar-benar berhenti. Ayah, ada apa denganmu?
Ayah, jangan menakutiku. Anak-anak pria tua itu berlutut di lantai sambil menangis dengan terseduh-seduh dan menyalahkan diri mereka. Christopher Fu pergi memeriksa kondisinya, lalu dia mendesah dengan tak berdaya. Pasien sudah meninggal. Diana Tang menghentakkan sepasang kaki rampingnya, sambil berkata dengan marah. Pasien yang mengalami pendarahan otak paling tidak boleh diguncang. Kalau tidak hati-hati bisa mengancam nyawanya. Dengan susah payah kakekku membantu pasien ini tetap bernafas. Kalian malah langsung mencelakakannya. Anak-anak pria tua itu sangat menyesal dan menyalahkan dirinya mereka. Mereka sangat menyesal sampai menamparkan diri mereka. Orang-orang di sekitar juga ikut menghela nafas, suasana di lokasi juga menjadi hening. Sudahlah, Diana, jangan salahkan mereka. Kalau dikatakan kita juga, Christopher Fu melambaikan tangannya, raut wajahnya terlihat sedih. Dia sangat menyesal dan menyalahkan dirinya. Dia membungkuk kepada pria tua itu, lalu memberikan beberapa juta rupiah kepada anak-anak pria tua itu sambil berkata dengan sedih, ini sedikit maksud hati dariku. Urus pemakaman pria tua ini dengan baik. Meskipun gagal menyelamatkan nyawanya, tapi karakter dan sikap murah hati Christopher Fu membuatnya mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Orang-orang yang berada di lokasi melihatnya dengan sorot mata membara dan kagum. Pasien itu masih bisa diselamatkan. Saat ini, suara pria yang memikat tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Christopher Fu dan ratusan pasang mata yang berada di lokasi melihat ke arah datangnya suara. David Chu melangkah maju. Dengan tenang dan percaya diri dia berkata, pasien ini hanya mati suri. Dia masih bisa diselamatkan. Sebelumnya, dari samping dia terus memperhatikan Christopher Fu melakukan penyelamatan sambil mencari cara pengobatan dalam buku pengobatan misterius. Akhirnya dia mendapatkan kesimpulan ini. Mati suri, masih bisa diselamatkan. Ucapannya ini langsung menimbulkan keributan. Benar-benar lucu. Detak jantung pasien sudah berhenti. Nafasnya juga sudah berhenti. Dan tidak ada tanda kehidupan. Kamu bilang dia masih bisa diselamatkan dan dia hanya mati suri. Lucu sekali. Wajah cantik Diana Tang terlihat marah. Dengan arogan dia bertanya, kamu siapa? Bagaimana kamu mendapatkan kesimpulan ini? Orang-orang di sekitar juga ikut menunjuknya sambil memarahinya. Dia pasti sudah gila. Dewa Tabib Fu saja sudah mengatakan pasien itu tidak terselamatkan lagi. Apa yang sedang dilakukannya di sana? Apakah dia lebih hebat dari Dewa Tabib Fu dan kemampuan medisnya jauh lebih baik? Masih bisa melakukan apa? Tentu saja membuat sensasi. Zaman sekarang, demi populer orang benar-benar tidak memiliki batasan. Aku rasa dia pasti seorang influencer. Benar-benar tidak berperasaan, menggunakan kematian orang untuk membuat sensasi. Karin Yun jadi sedikit khawatir. Dia menarik ujung baju David Chu sambil berbisik, David Chu, lebih baik kita segera pergi. Jelas-jelas orang ini sudah mati. Betapapun hebatnya David Chu, dia tidak mungkin bisa menghidupkannya kembali. Orang-orang di sekitar menunjuk David Chu sambil merendahkannya. Saat ini, Christopher Fu mengerutkan kening sambil berpikir sejenak. Setelah itu dia berjalan maju sambil bertanya dengan sopan, anak muda, kenapa kamu mengatakan pasien ini dalam keadaan mati suri? Nyawa manusia sangatlah berharga, tidak boleh sembarangan. Christopher Fu memang orang tua yang telah memiliki banyak pengalaman, sikapnya jauh lebih tenang dan stabil. Kakek, kenapa kamu mempercayai seorang pembohong? Menurutku dia sedang menggunakan reputasimu untuk membuat sensasi. Diana Tang menghentakkan kakinya dengan marah. Dia sudah sering melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Lancang, tidak boleh menuduh orang sembarangan. Tegur Christopher Fu. Setelah itu dia memberi isyarat kepada David Chu untuk melanjutkan berbicara. Anak muda, aku ingin mendengar lebih mendetail. Diana Tang menghentakkan kakinya dengan marah. Raut wajahnya terlihat tidak senang. Dia menggeretakkan giginya dan sangat ingin menelan David Chu hidup-hidup. David Chu mengangguk, lalu tanpa sungkan-sungkan dia berbicara mengikuti isi catatan buku pengobatan misterius. Pupil mata pasien melebar dan dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kelihatannya ini adalah gejala pendarahan otak, tapi ini gejala palsu. Sama halnya dengan jari-jarinya yang memutih dan aliran darah yang tersumbat. Kemungkinan besar otaknya kekurangan oksigen dan aliran darahnya tersumbat. Jadi dia dalam keadaan mati suri. Petik 2. Christopher Fu berpikir sejenak, lalu dia langsung mengerti, kalau begitu, bagaimana cara menyelamatkannya.
Sangat mudah. Baringkan tubuh pasien lalu ambil jarum dan tancapkan di titik Baihui, titik Neiguan, titik Sengwan, dan 4 titik di bagian kaki. Lalu putar jarum perak untuk mengobati penyakit. Setelah itu diamkan jarum sebentar, lalu pasien akan langsung siuman. Lanjut David Chu. TCM. Christopher Fu sedikit terkejut. Lalu dia kembali melihat David Chu. Sejak kapan ada pemuda berbakat seperti ini di bidang TCM? Kenapa dia tidak pernah mendengarnya? Kakek, aku sudah bilang dia adalah pembohong. Dia tahu kemampuan medisnya yang tidak seberapa itu akan ketahuan olehmu. Jadi dia sengaja mengarang beberapa teori TCM misterius. Hanya memiliki kemampuan yang tidak seberapa sudah ingin pamer. Diana Tang mendengus dengan dingin, sambil melipat tangannya dengan sombong. Kamu pikir aku akan mempercayaimu? Diana Tang adalah seorang mahasiswa doktoral di British Medical University dan seorang ahli bedah terkenal di China. Menurut pengalamannya, dalam TCM ada tabib baik dan tabib yang tidak baik. Selain para tabib ternama, hampir 99% adalah pembohong. Selain itu, ilmu TCM lebih mengutamakan pengalaman. Semakin tua semakin baik. Anak muda ini sangat muda dan hampir sebaya dengannya. Mana mungkin dia memiliki kemampuan medis yang sehebat itu? David Chu menjawab dengan acuh tak acuh. Keterampilan medisku untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, bukan untuk kamu percayai. Kamu percaya atau tidak, apa urusannya denganku? Kamu, Diana Tang menggeretakkan giginya dengan marah. David Chu melirik arlojinya. Lalu dia berkata dengan tenang, 5 menit sudah berlalu. Kalau menunggu 5 menit lagi, darah pasien akan mengalir berlawanan arah dan panas dalam akan menyerang hati. Kalau itu terjadi dewa pun akan kesulitan untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang, masih ada kesempatan. Christopher Fu langsung bersemangat dan bertanya, anak muda, kalau kamu turun tangan kamu memiliki keyakinan berapa persen untuk menyembuhkannya? David Chu berkata dengan tenang, 100%. Orang-orang yang berada di lokasi langsung heboh. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.